Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magia NPM C1C022007 akan menjelaskan tentang akuntansi sewa. Sewa adalah perjanjian antara lisi si penyewa dengan lesor atau pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Keuntungan yang dapat adalah pendanaan 100% pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset, sehingga dengan pembiayaan bank perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Yang kedua, tingkat bunga tetap. Walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap. Pembayaran sewa yang tetap lebih memberikan kepastian pada pengelolaan arus kas masa depan perusahaan. Yang ketiga, perlindungan terhadap keuangan perjanjian sewa. Terkadang memberikan opsi kepada lisi untuk mengajukan kepada lesor menggantikan aset sewa yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Hal ini menjamin lisi untuk mendapatkan aset dengan kondisi yang lebih baik dan terkini. Yang keempat, fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank, sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM lesor yang khusus berbisnis penyewa. Tentunya telah menyediakan berbagai skema jangka waktu dan besaran cicilan yang diinginkan. Yang kelima, bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini menguntungkan lisi karena mendapatkan pendanaan dengan biaya lebih rendah. Yang keenam, keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikena PPN dan lisi tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lesor. Yang ketujuh, pembiayaan off balance sheet. Dengan menyewa memungkinkan lisi untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewa laporan posisi keuangan, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan, sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan aset dan liabilitas timbul dari transaksi tersebut. Jenis-jenis sewa terbagi menjadi dua, yaitu sewa operasi dengan sewa pembiayaan. Sewa operasi yaitu sewa yang jangka pendek. Alat dapat digunakan oleh penyewa namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewa. Yang ketiga, tidak terjadi transfer di akhir masa sewa. Keempat, penyajian dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua. Diakui dan disajikan sebagai beban sewa adalah laporan laba rugi komprehensif dan tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi. Keuntungan sewa operasi. Yang pertama, untuk aset yang cepat sekali berubah, teknologinya akan tepat karena investasinya lebih murah. Yang kedua, tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset. Kerugiannya yaitu entitas tidak memiliki untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, berlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa akan datang tidak diperoleh. Terus untuk ada khusus sulit diperoleh, seringkali lebih mahal daripada membeli aset, dan tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi. Penggunaan terbatas, tidak dapat dijadikan jaminan bank. Dengan sewa pembiayaan, sewa pembiayaan dapat dibedakan sewa operasi dengan sewa pembiayaan, yaitu terjadinya pengalihan secara substansi seluruh risiko dan manfaat.
Beberapa terminologi harus diperhatikan dalam analisis suatu perjanjian sewa. Yang pertama, sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sewa yang hanya dapat dibatalkan jika terjadinya kondisi kontingensi yang kemungkinan sangat kecil mendapatkan persetujuan dari lessor. Lisi mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang setara dengan lessor yang sama. Bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lisi sehingga secara ekonomi dapat dipastikan tidak akan ada pembatalan. Yang kedua, awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa antara pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Yang ketiga, awal masa sewa, tanggal aset mulai lisi menggunakan sewa tersebut. Yang keempat, masa sewa, yaitu periode yang dapat dibatalkan masa lisi telah menyepakati perjanjian untuk menyewa aset. Yang kelima, pembayaran sewa minimum harus dibayar oleh lisi yang tidak meliputi rental kontingensi, biaya dan pajak dipungut oleh lessor. Yang keenam, rental kontingensi adalah jumlah perubahan faktor di masa yang akan datang. Yang ketujuh, nilai residu yang dijamin, yaitu nilai residu atas aset sewaan yang dijamin oleh lisi atau pihak terkait dengan lisi. Yang keempat, umur ekonomi yang diharapkan secara ekonomi dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna atau jumlah produksi atau unit. Yang kesembilan, umur manfaat tersisa dari manfaat ekonomi aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas yang dihitung mulai dari awal masa sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa sendiri. Indikator pembiayaan, salah satu situasinya yaitu sewa pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Jika lisi dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lisi. Dengan kata lain, lisi akan dikenakan penalti atas pembatalan perjanjian sewa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh risiko terkait aset beralih kepada lisi. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar atas residu dibebaskan kepada lisi. Hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh risiko dan manfaat terkait aset peralihan kepada lisi. Yang ketiga, lisi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansi lebih rendah dari nilai pasar rental. Kemungkinan besar lisi akan memperpanjang perjanjian sewa. Semakin panjang masa sewa, maka semakin besar kemungkinan seluruh risiko dan manfaat terkait aset beralih kepada lisi. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.